Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kapasitor keping sejajar atau kapasitor plat sejajar. Sebelum menyelesaikan soal di samping, saya akan memberikan dasar teori dulu. Kalau misalkan saya memiliki kapasitor plat sejajar diisi bahan dieelektrik, nah ini misalkan jarak dua platnya itu D, luasnya itu A, maka kapasitansinya atau kapasitasnya adalah epsilon 0 Ka per D. Nah, dalam rumus ini, epsilon 0 adalah permitivitas listrik ruang hampa yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 dalam satuan sistem internasional. Nah, K-nya itu konstanta dielektrik, A itu adalah luasnya plat, luas masing-masing plat, sedangkan D itu adalah jarak dua plat tersebut. Nah, kalau platnya itu masih kosong, di dalamnya itu belum terisi bahan dieelektrik, itu artinya konstanta dielektriknya 1. Kosong itu berarti berisi udara atau mungkin ruang hampa gitu ya. Sehingga C-nya itu cukup ditulis epsilon 0 A per D. Nah, rumus ini disebut sebagai C ompong. Jadi C ompong itu maksudnya di dalamnya belum terisi bahan dieelektrik. Saya juga mengingatkan kalau ada susunan kapasitor secara seri, kapasitas penggantinya itu bisa dicari dengan rumus 1/CS sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 dan seterusnya. Bagaimana kalau disusun secara paralel seperti ini? Maka kapasitas penggantinya itu bisa dicari dengan menggunakan rumus C paralel, itu adalah C1 plus C2 plus C3 dan seterusnya, tergantung jumlah kapasitor yang disusun paralel. Nah, dari teori-teori yang saya jelaskan, kita bisa menyelesaikan soal tadi. Perhatikan ini ada soal seperti ini, kapasitor plus sejajar diisi 3 bahan dieelektrik seperti pada gambar. Jadi K1, K2, K3, konstanta dieelektriknya. Yang ditanyakan adalah kapasitasnya. Yang kedua adalah konstanta dielektrik sistem seperti ini. Nah, perhatikan di sini ya, jarak dua plat itu D, sedangkan luas seluruh plat itu A. Nah, ini hanya separuh dari luasnya, ini juga separuh dari luasnya. Nah, tebal dari bahan dieelektrik yang kedua itu adalah setengah D, sedangkan yang ketiga adalah setengah D. Berarti dimensi atau ukuran bahan dieelektrik 2 dan 3 itu sama. Kapasitor seperti ini setaranya adalah rangkaiannya bisa diubah seperti ini ya. Nah, coba perhatikan, ini sebenarnya satu kapasitor C1 bisa diganti itu. Nah, ini juga kapasitor bisa diganti C2, K3 itu kapasitor penggantinya adalah C3. Perhatikan di sini berarti C2 dan C3 nanti tersusun secara seri. Nah, terus kemudian diparalel dengan C1. Nah, sekali lagi C1, C2, C3 itu adalah kapasitas kapasitor keping sejajar 1, 2, dan 3. Kita bisa menghitung C1, C2, dan C3-nya. Nah, kalau kita menghitung C1-nya, epsilon 0 K1 kali A1 dibagi dengan D1. Nah, ini epsilon 0 K1, A1-nya itu hanya separuh A ya, hanya setengah dari luas seluruh plat. D1 lihat gambar itu D. Nah, ini bisa dibikin sama aja dengan setengah K1, ya kan? Kali epsilon 0 A per D. Tetapi epsilon 0 A per D itu adalah kapasitas sebelum disipi. Jadi istilahnya C ompong ya, C masih kosong di dalamnya. Saya beri simbol CO. Sedangkan C2-nya epsilon 0 K2 dikalikan A2 per D2. Jadi ini adalah epsilon 0 K2. A2-nya lihat gambar itu hanya separuh dari luas total plat. D2 itu adalah tebalnya ini ya, setengah D, setengah D. Jadi kalau begitu C2 dapatnya adalah setengahnya dicoret ini. K2 dikalikan epsilon 0 A per D itu adalah C ompong atau CO ya. C waktu kosong, di dalamnya tidak berisi apa-apa. Nah, terus kemudian kalau C3 epsilon 0 K3 dikalikan dengan A3 dibagi dengan D3. Epsilon 0 kali K3. Nah, A3-nya itu juga separuh dari A. Perhatikan ya, ini juga separuh dari A ya. Nah, dibagi D3-nya itu setengah D. Nah, ini setengah D.
Setengahnya saya coret. Jadi kalau begitu saya dapatkan K3 dikalikan dengan epsilon 0A per D. Atau boleh ditulis K3 kali CO. Nah ini ya, yang sudah kita dapatkan tadi, C1 setengah K1 CO, C2 K2 CO, C3 K3 CO, di mana CO itu adalah epsilon 0A per D. Nah sekarang perhatikan, C2, C3 ini seri. Jadi kalau seri berarti seper C seri itu sama dengan seper C2, seper C3 gitu kan ya. Jadi ini dikalikan aja, C2 kali C3, berarti ini C2 ditambah C3. Jadi C serinya C2 kali C3 dibagi dengan C2 plus C3. Nah, sekarang kita kalikan C2 dengan C3. Jadi K2 dikalikan CO kali K3 kali CO dibagi dengan K2CO plus K3CO. Jadi kita dapatkan apa ini? Berarti yang atas itu K2 kali K3 CO kuadrat dibagi dengan CO-nya kan bisa dikeluarkan ini ya. Jadi K2 plus K3. Seperti itu. Sehingga C serinya saya dapat yaitu K2 kali K3 CO per K2 ditambah dengan K3. Seperti itu. C serinya dapat. Nah sekarang kalau begitu C totalnya berapa nih C totalnya? Berarti C total dari sistem yang tersusun seperti ini adalah C total C1 di paralel dengan C serinya 2 dengan 3. Jadi ini C totalnya C1 ditambah CS. C1-nya tadi adalah ini ya. C1-nya ini. Jadi setengah K1 CO ditambah dengan K2 K3 CO per K2 plus K3. Nah, seperti itu. Dengan demikian, C total sistem di situ ya. C total sistem di situ adalah setengah K1 kan gitu ya. Ditambah dengan K2 kali K3 dibagi K2 ditambah K3 kali CO. Tapi ingat CO tadi apa? Jadi CO kita ganti sekarang K2 kali K3 nih ya. K2 ditambah K3. CO-nya epsilon 0A per D. Seperti itu. Jadi epsilon 0 tadi konstanta alam, sedangkan A itu luasnya plat. Ya. Sedangkan D itu adalah jarak dua plat sejajar itu. Nah, sekarang C totalnya kita sudah tahu. Nah, inilah jawaban untuk pertanyaan yang A. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang B, jika kita ditanya berapa konstanta dielektrik sistem total ya, berarti C total ini harus kita uraikan menjadi epsilon 0, K total berarti K sistem dikalikan A per D gitu ya. Nah, terus kemudian di sini setengah K1, K2, K3 per K2 plus K3 dikalikan epsilon 0A per D. Nah, sekarang kita tinggal coret ya. Epsilon 0-nya dicoret, A-nya dicoret, D-nya juga dicoret. Sehingga kita dapatkan bahwa K total untuk sistem ini adalah setengah K1 ditambah dengan K2, K3 per K2 plus K3. Seperti itu. It's very easy problem.